pagi semuanya. Halo, selamat hari Minggu. Halo juga Mbak Visya. Halo juga Mbak Sisi. Wah, kita lama nggak berjumpa ini ya karena kita sementara ini jaga jarak dulu. Jadi karena jaga jarak ini kita tidak bisa beribadah yang dilayani oleh gereja kita. Kita ikut sama MA, tapi nggak apa-apa. Semuanya tidak harus disedihi dan ditakuti. Bukan berarti kita nggak beribadah dari gereja kita sendiri, bukan berarti kita harus loyo, tetap semangat mengikuti ibadah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat dan tetap berbahagia ya. Iya, harus sehat dong. Kalau nggak sehat ini mengkhawatirkan Mbak ini. Iya. Jadi adik-adik, ibadah minggu hari ini ibadah minggu gabungan antara adik-adik di Balita, Batita, Pratama, Madya, dan juga dengan remaja. Seperti itu Mbak Visya. Betul. Tapi iya, sekarang gimana? sebelum itu kita akan memperkenalkan tim musik terlebih dahulu. Wah iya nih, kan kita biasanya ada yang genjreng-genjreng, ada Iya. yang menyinyi, hahaha gitu kan. Nah ini itu juga dilayani sama teman-teman atau mbak-mbak atau mas-mas juga nih. Oke, yang pertama kita langsung saja ke tim musik. Di situ ada Mas Dio pakai baju kuning, keyboardis. Gimana Mas? Ting 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 ting. Oke. Berikutnya ya baju oranye di pojok-pojok yang main drum, Mas Krisna. Nah, kalau mau pukul-pukul yang berkualitas sama Mas Krisna belajarnya, oke? Kalau yang gitaran itu di situ ada siapa Mbak Fisher? Ada Mas Axel. Gitarnya Mas Axel, gitarnya. Iya, genjrengnya Mas. Oke, mantap. Di situ ada dua mbak-mbak cantik nih, Mbak Fisher namanya siapa dan jadi apa nih? Yang baju coklat namanya Mbak Enrika. Halo semuanya. Yang baju biru namanya Mbak Anggit. Halo mbak-mbak cantik. Oke, yuk. Karena kita sudah mengenal tim musik dan juga tim MC. Waduh nih. Sekarang kita akan memulai ibadah terlebih dahulu ya. Tapi Mbak mau ngajak adik-adik semuanya buat bangkit berdiri ya Mbak. Kita mau senam bersama-sama. Oke Mbak? Siap. Kita mau nyanyi Kita lagu apa ya menyanyikan Mbak? lagu Jangan Lelah. Oke, musik. Ikuti gerakannya Mbak Sisil dan Mbak Fisyal ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya bersemangat. Menjadi apa adik-adik? Kita ulangi. Wah, Mbak Michelle, ini sudah keringetan semua apa belum nih? Butuh tisu Mbak. Oke, karena sudah keringetan nih Mbak Sisa dan Mbak Michelle, adik-adik mau tanya ke adik-adik juga nih. Adik-adik di rumah sudah keringetan apa belum? Sudah.
Sudah. Oh, tipis suaranya tipis gitu ya Mbak ya. Oke, Ya. oke. Karena sudah berkeringat, jadi kita juga mau minta pertolongan ke Tuhan supaya apa Mbak Fisyel? Supaya kita diberkati selama ibadah kali ini. Oke nih, karena kita minta pertolongan ke Tuhan, jadi adik-adik dipersilakan duduk lagi. Kita akan berdoa, sikap doa yang manis, duduk, dilipat kedua tangannya, dipejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat-Mu selama 1 minggu ini. Ya Bapak, sekarang kami anak-anak-Mu akan melaksanakan ibadah anak dan remaja. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai anak dan remaja Sukun yang ada di rumahnya masing-masing, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Fisyel. Sama-sama. Nah nih Mbak Fisyel nih ya, karena kita sudah berdoa pasti jauh lebih bersemangat dan siap mendengarkan firman Tuhan nih ya Mbak ya. Iya Mbak, tapi kok bisa ya Tuhan itu bikin kita bersemangat sampai kita itu bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ya Mbak ya? Oke nih Mbak Fisyel, nih pertanyaan yang bagus nih. Karena Tuhan tuh hebat banget Mbak. Tuhan itu serba bisa pokoknya. Kalau manusia nggak bisa A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, Tuhan bisa semuanya Mbak. Bahkan Tuhan itu mencintai anaknya yang nomor 1 kan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu pokoknya sangat mencintai. Karena mencintai itu tadi, cintanya jadi semangat buat kita gitu. Menurut adik-adik Tuhan itu hebat nggak? Hebat nggak Mas Mbak? Waduh hebat, katanya jempol nih. Nah karena Tuhan itu menurut kita hebat semua, jadinya anak-anakku juga hebat dan berharga di matanya nih Mbak. Betul. Oleh karena itu, karena Tuhan tuh hebat dalam segala hal, oke Mbak, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dia panggil nama saya, tapi harus berdiri dulu. Yuk. 1, 2, 3, musik. Jangan lupa bergerak ya, ikuti Mbak Sisil. Dan Mbak Fisyel juga pastinya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab apa? Oke. Jauh lebih bersemangat yuk, biar keringetan lagi, ibadahnya juga semangat nih. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, Juga, dengar dia panggil namamu. oke. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Ku jawab apa? Ya, Ku jawab apa? ya, Ku jawab apa? ya Tuhan,
Aduh, ternyata berkeringat juga ya Mbak Semua ya. ya Mbak ya, panas. Sudah mulai berkeringat lagi nih ya. Oke, mas-mas dan mbak-mbaknya tim musik gue hebat banget ya, bikin kita jadi joget gitu ya, oke. Terima kasih loh mas mbak, tim musik kita jadi lebih bersemangat, betul nggak Mbak Michelle? Betul. Oke, karena kita sudah bersemangat dan kasih Tuhan tiada berkesudahan buat kita, sampai sekarang kita bisa beribadah dengan sukacita ya Mbak. Betul, karena Tuhan itu sangat hebat. Untuk itu kita langsung aja menyiapkan Alkitab, hati dan pikiran kita supaya firman hari ini dapat kita resapi dengan baik. Oke nih, disiapkan dulu ya. Duduk yang manis, Alkitabnya ditaruh di depan. Telinganya dipasang baik-baik. Iya, dibuka telinganya. Iya. Terus habis gitu matanya, kalau yang ngantuk-ngantuk nih Mas Yan, Cuci cuci mata muka dulu, dulu, cuci cuci mata muka dulu. dulu Oh biar iya, cuci muka. seger. Habis gitu buedaan wes gak apa-apa wes, oke? Biar cantik dan ganteng. Kalau sudah, kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk mempersiapkan kita ke firman Tuhan yang berjudul Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuhi hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa.
sikap doa yang manis, ditutup matanya, dilipat kedua tangannya, marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu sehingga kami dapat kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang diberikan atau yang disampaikan oleh para pelayan dapat menjadi berkat bagi kami, terutama dapat kami sampaikan di sekitar kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga Tuhan untuk para pelayan pada hari ini, kiranya apa yang disampaikan oleh pelayan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami, terutama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah Mbak, kita nih mau mendengarkan firman Tuhan nih ya. Jadi kita butuh satu pelayan nih buat membantu kita mendengarkan firman Tuhan, betul enggak? Betul. Oleh karena itu kita akan memanggil bersama-sama pelayan hari ini. Namanya siapa ya Mbak ya? Siapa ya? Biasanya kita itu manggilnya bukan pakai nama. Oke, kita panggil ya. Iya. Mas Fikar Indra. Kepanjangan tapi harus, iya, oke? iya. 1, 2, 3. Mas Fikar Indra. Mana ya? Waduh, nggak kelihatan. Di mana ya orangnya ya? Iya. Lah ini, oke. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, karena sudah dibuka dengan doa, mari kita siapkan bacaan kita dari Alkitab kita. Ya, kita akan baca bagian dari kitab suci dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 42. Nah, ini akan dibacakan sama kakak-kakak yang ada di samping kanan kiri kakak nih. Ayo Mbak Sisil. Oke, sudah dibuka Alkitabnya ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang berjudul Maria dan Marta berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya, kita sudah mendengar cerita yang luar biasa. Nah, Saya kakak-kakak. undur sebentar. Iya. Saya bisa mau duduk dulu. makan-makan, enggak bercanda. Kita mau istirahat dulu, dadah. Ya. Sama Mas Fikar ya. Oke, sampai ketemu nanti. Ya adik-adik, kita mendengarkan cerita yang luar biasa pada hari ini. Tentang Maria dan Marta. Nah, adik-adik, ketika adik-adik di rumah, terus sedang ngajak ngobrol orang nih. Terus tiba-tiba orangnya nggak mau dengerin adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Pasti sebel bukan? Iya. Ketika kita sudah ngomong banyak ternyata orang di samping kita. Hah? Iya, ngomong apa? Bisa diulang lagi? Pasti di hati kita, gak mau denger omonganku. Sebel sekali. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita berbicara mengenai mendengarkan. Lebih tepatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam bacaan kita adik-adik, ada dua perempuan yang cantik sekali, yang luar biasa dalam mengikut Yesus. Yang pertama adalah Marta, dan yang kedua adalah Maria. Nah, ketika Yesus sedang dalam perjalanan nih, Yesus sedang berkelana, Yesus sedang berpetualang bersama-sama dengan muridnya. Berjalan melewati satu kota yang lain,
Nah, sampailah Yesus di satu kota di mana Marta dan Maria tinggal. Marta menyambut Yesus dengan luar biasa baiknya. Ayo Tuhan Yesus masuk ke rumahku. Diberikan makanan, diberikan minuman, kakinya dibersihkan. Setiap murid menerima makanan yang enak sekali dan dijamu dengan baik. Sedangkan adik-adik, saudaranya Maria yang bernama Maria itu, dia ketika Yesus datang, dia langsung duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang dibicarakan Yesus. Mungkin ketika kita melihat cerita ini adik-adik, kita akan berkata bahwa, Marta kurang menghargai Yesus. Maria lebih baik daripada Marta karena Maria mendengarkan. Kedua perempuan ini adik-adik sama-sama baiknya. Namun si Marta melakukan sesuatu yang kurang tepat di waktu yang tidak tepat. Nah, Marta sangat baik sekali adik-adik. Mau menjamu Tuhan Yesus, mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maria juga baik, Maria mau mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang tidak memerlukan makanan adik-adik. Tuhan Yesus hadir di situ, datang ke rumah Maria dan Marta untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Maria dan Marta. Sehingga dalam bacaan kita adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih tempat terbaik, yaitu mendengarkan firman dari Tuhan Yesus. Sedangkan Marta juga baik, tetapi waktunya kurang tepat. Marta memberikan banyak hal kepada Yesus, menyibukkan dirinya dengan berbagai hal. Memberikan yang terbaik kepada Yesus, kepada Tuhan, tidaklah salah adik-adik. Tetapi ada tempatnya, ada waktunya. Ada waktunya kita untuk melakukan sesuatu, ada juga waktunya kita untuk diam dan mendengarkan. Nah, contoh sekarang ini, kita bersama-sama sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita jangan sibuk dulu dengan HP-nya. Kita jangan sibuk dulu ngobrol dengan kanan kirinya. Kita jangan sibuk dulu makan. Tetapi kita bersama fokus mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan, kalau kita sendiri saja adik-adik tidak didengarkan teman kita, kita pasti merasakan marah, jengkel. Kenapa sih omonganku nggak didengarkan? Kenapa sih ini hal penting loh yang harusnya didengarkan, tapi kok tidak didengarkan? Bagaimana dengan Tuhan adik-adik? Ketika Tuhan berfirman, mungkin melalui kakak-kakak kita, mungkin melalui orang tua kita, terus kita tidak mendengarkan. Bagaimana perasaan Tuhan kira-kira adik-adik? Jengkel tidak? Sebel tidak? Nah, sebagai anak Kristus, sebagai murid-murid Kristus yang baik, kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan tidak hanya ketika kita beribadah duduk diam saja adik-adik, tetapi mendengarkan firman Tuhan juga bisa kita lakukan dengan kita membaca Alkitab. Nah, kebetulan ini kita di bulan September ini GKJW masuk dalam bulan Kitab Suci. Nah, untuk itu kita bersama diajak untuk senantiasa membaca Alkitab, untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari dengan rutin membaca kitab suci. Nah, kakak pernah dengar ini, kalau ada adik, kalau nggak salah yang madya, sudah diberikan buku panduan untuk membaca kitab suci selama 1 tahun. Nah, saatnya buku itu mulai kita gunakan lagi. Dan adik-adik yang lain, di jenjang yang lain mungkin akan dibantu nanti disiarkan oleh para pamong. Sehingga bisa mengikuti bulan kitab suci ini dengan giat membaca Alkitab, giat berdoa, giat mendengarkan firman Tuhan.
Nah, seperti Maria tadi, kita diajak untuk mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mulai membaca Alkitab, ayo kita fokus. Jangan ketika baca Alkitab terus tiba-tiba ada chat WA dari teman, wah terus Alkitabnya ditutup ganti chat WA. Atau ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita sambil dengan nyapu-nyapu, kita sambil dengan goreng-goreng, dan lain sebagainya. Nah, kita diajak untuk fokus mendengarkan firman Tuhan seperti Maria. Pada hari ini kita diajak untuk meneladani Maria. Maria yang mungkin pada waktu itu tidak melakukan apa-apa, tetapi memilih tempat terbaik pada waktu yang tepat. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berfirman, dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Tapi tidak berhenti saja dengan mendengarkan saja, adik-adik. Nanti ketika kita beribadah, oh ya aku sudah dengar firman Tuhan kok. Ya sudah cukup. Kalau enggak, oh saya sudah baca kitab suci kok. Sudah cukup. Nah, tidak demikian adik-adik. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Ya, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita membaca kitab suci kita sebagai salah satu cara kita mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap semangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui mendengarkan perkataan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuh, ini waktunya kita nyanyi-nyanyi nih adik-adik. Mana ya kakak-kakaknya? Kok sepi? Kak Sisil. Oh, Kak Sisilnya ternyata sedang berdoa adik-adik. Yuk kita ikut berdoa juga yuk. Sebagai penutup dari firman ini. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang baik, hari ini kami telah belajar untuk mendengarkan perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah belajar untuk meneladani, mencontoh Maria yang senantiasa mendengarkan perkataan-Mu dan tidak asik sendiri, sibuk sendiri dengan kegiatan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami agar kami bisa seperti Maria yang selalu mendengarkan perkataan-Mu, selalu tekun mendengarkan firman-Mu. Terlebih kami melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mana nih Kak Sisil? Halo. Ini dia. Waduh, adik-adik, ternyata pesannya itu nggak jauh-jauh dari setia melayani dan memberikan yang terbaik ya Mas ya? Iya. Jadi sesuai dengan yang Mbak Sisil dengarkan, sama seperti adik-adik dengarkan tadi, kesimpulannya memberikan yang terbaik dan mencontohkan yang terbaik dengan mendengarkan firman Tuhan sama seperti Maria ya Mas ya? Betul sekali. Waduh, kayak gitu. Nah adik-adik, karena hari ini di bulan September ya Mas ya? Ini adalah bulan Alkitab, maka diharapkan dan dihimbau untuk adik-adik semuanya membaca Alkitab sesuai dengan panduan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang nantinya panduannya itu akan di-share oleh pamong kelompok masing-masing. Ya. Nah Mbak Fischel, biar makin semangat biar semangat menyambut bulan Alkitab nih, kita mau ngapain nih sekarang sama Mas Fikar? Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Oke, sebelum itu kita berdiri terlebih dahulu. Direnggangkan otot-ototnya, kita akan bergerak
dan menyanyikan lagu tersebut. Musik. Oke. Ini Mas Fikarnya boleh keluar dari sini apa tetap di sini? Ayo gimana, ayo. Tetap di sini. Oh, oke Mas, berarti tetap di sini, nggak boleh sama Dada, nggak boleh ke sana berarti. Oke? Siap. Nah, karena firman hari ini sangat memberkati dan juga membuat kita jadi bersemangat nih ya. Mbak Michelle, sebelum itu kita harus mengucapkan terima kasih dulu ya. Semoga firman hari ini dapat berguna dan bermanfaat terutama untuk memuliakan nama Tuhan sama seperti Maria tadi. Dan membawa serta menebar kesukacitaan dan kebahagiaan dalam pelayanan kita untuk sesama, terutama untuk Tuhan juga. Nah kali ini, sebelum itu kita harus mengucapkan terima kasih dulu dong. Mengucapkan terima kasih dulu ke Mas Fikar Indra, oke? 1, 2, 3. Terima kasih Mas Fikar Indra. Sama-sama. Boleh, kalau ini boleh keluar Boleh. Mas. Boleh keluar Oke. Mas. Dadah Mas. Nah, kita langsung saja nih Mbak Michelle, lanjut ke apa nih? Kali ini kita waktunya untuk mengumpulkan sedikit berkat dari Tuhan sambil kita menyanyikan pujian bersyukurlah yang nana-nana itu ya Mbak ya? Iya, yang Iya. na. Suaranya Mbak Sisil fals jadi nggak cocok, oke? Biar mbak-mbaknya aja yang nyanyi. Musik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat lagi, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Rahmat-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nah, adik-adik, sekarang kita langsung saja saatnya untuk berdoa syafaat. Tentunya harus dengan sikap yang baik, lipat tangannya, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu sehingga kami pada hari ini dapat melakukan ibadah dengan baik dan membawa sukacita untuk sesama kami. Tuhan, kami kali ini berdoa untuk sekolah kami atau untuk studi kami. Kiranya Kau berkati dalam perjalanan kami menempuh pendidikan. Untuk segala ujian-ujian, baik UTS yang akan kami selenggarakan, baik
lomba-lomba ataupun segala hal yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkatilah kami dalam mengerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hasil terbaik akan turun atas kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yaitu Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk menurunkan angka COVID-19. Tuhan, apapun yang terjadi kiranya Kau berkati kami Tuhan, mulai dari pemimpin yang teratas Bapak Presiden hingga pemimpin yang terbawah yaitu RT. Kiranya apapun yang terjadi dalam pemimpin kami, Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kuasa kebijaksanaan agar mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan seturut dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah juga Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang Tuhan untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Apapun yang terjadi Tuhan, kami semuanya menyerahkan kepadamu, hanya tangan-Mu lah yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga negara Indonesia yang baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan dalam segala aktivitasnya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan melindungi dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kami melanjutkan doa kami yaitu untuk gereja kami yang tercinta yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukun. Kiranya Kau berkati pelayanannya Tuhan, apapun yang terjadi kami kembalikan dan pasrahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah juga Tuhan mulai dari Bapak Pendeta hingga warganya untuk senantiasa melayani di tengah kondisi atau di tengah pandemi seperti ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada satu hal yang terlewat dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan harapan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan kami masing-masing orang tua. Bagaimanapun orang tua kami, jika tidak ada mereka, maka kami semua juga tidak ada di dunia ini. Kami mohon kiranya Engkau selalu memberi kesehatan, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam keluarga maupun dalam mendidik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan, kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan yang kami persembahkan untuk memperluas kekerajaan-Mu di bumi ini. Meskipun tidak banyak, tetapi anak-anak-Mu ingin mempersembahkan berkat yang Engkau berikan pada kami dengan hati yang tulus. Dan bagi teman-teman kami yang sakit, mohon Engkau selalu menyertai mereka, menghibur mereka, kiranya mereka cepat sembuh agar bisa kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Begitu juga dengan pergumulan remaja. Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapa, pada hari ini kami telah bersama pada penghujung acara ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat seperti Maria yang selalu mendengarkan perkataan-Mu. Dan kiranya ya Tuhan Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami, supaya kami beroleh keselamatan. Inilah segala seru dan doa kami ya Tuhan, pergumulan kami, permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, dan Roh Kudus yang selalu membimbing dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Amin. Wah, terima kasih Mas Indra. Ya. Nah, Mbak Michelle ternyata pada hari ini sudah selesai ya. Nggak boleh sedih dong Mbak, karena kita akan masih berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Oke, ya sudah, biar kita lebih bersemangat, kita bangkit berdiri lagi, kita akan olahraga lagi, oke Mas? Siap. Oke, kita akan mengingat satu buah lagu yang berjudul Kalau Kau Suka Hati. Musik. Iya, Bro. Gerakannya ya kita senam sama speaker juga, oke? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangannya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau Bilang suka apa? hati, bilang amin. Amin. Oke. Semangat nih ya Mas ya. Semangat sekali. Meriah kayak acara Iya. 17 Agustusan. Oke Mbak, ternyata kita sudah selesai di ibadah anak dan remaja kali ini ya Mbak. Tuh. Nah tapi Mbak, ada satu hal yang mau kita beritahukan ke adik-adik. Baik, Apa itu, adik-adik Mbak? Balita, Batita, Pratama Madya. Wes. Sampai remaja. Jadi, geser dikit dong Mas. Oh nggak kelihatan nanti. Oh iya. Maaf Mas Sis. Sis. Jadi Mas Indra ini alias Mas Fikar ini mulai hari besok akan berpindah tugas pelayanan. Jadi karena itu kita akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke Mas Indra. Oleh karena itu semua berdiri, kita Mbak hitung 1, 2, 3 terus nanti kita teriak dari rumah masing-masing. Pasti nanti Mas Indra langsung denger deh di telinganya. Soalnya Mas Indra itu telinganya di mana-mana, oke? Kita akan berteriak bersama-sama, terima kasih Mas Indra, gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Oke Mas, semoga di tempat pelayanan dan bertugas yang baru ini Mas Indra tetap bersemangat. Wes, tangan 2 Mas biar lebih bersemangat. Oke, bersemangat dalam melayani dan menjadi berkat, senantiasa juga menjadi pembawa sukacita di orang sekitarnya, terutama di tempat pelayanan baru. Terima Amin. kasih ya Mas atas pelayanannya dan sampai berjumpa di kemudian hari. Oke adik-adik. Jangan lupakan kami ya Mas Indra. Iya, gak boleh lupa Mas Indra dan Mas Indra juga gak boleh lupa. Kalau lupa nanti tak bercanda. Gak boleh rusuh, oke? Sebelum itu Mbak mau menitipkan pesan ke adik-adik nih ya Mbak Vishal ya. Tuh. Karena ini masih pandemi, kita belajar di rumah saja kalau memang disuruhnya di rumah. Kalau memang harus ke sekolah, jangan lupa apa Mbak Vishal? 3M. Apa itu Mbak Vishal? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Oke, jadi maskernya nggak boleh tuker-tukeran sama temennya. Iya. Hand sanitizer bawa sendiri dari rumah, nggak boleh deket-deket, berjarak kayak gini, Berjarak. oke? Karena kita sudah selesai, tetap bersemangat dulu. Semangat gak sih ini Mas Ian? Semangat dong. Semangat. Tetap semangat untuk melanjutkan semua aktivitasnya di hari Minggu karena Tuhan tuh baik dan benar-benar membawa berkat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.